Ketika malam hari dia diteror dengan teman-temannya ketika sedang menginap di rumah peninggalan kakeknya. Lalu bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gue Fikri Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini ada cerita dari salah seorang yang mengirimkan DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri, sebut saja bernama Riko. Riko itu mengirimkan cerita dengan judul Teror Pocong di Rumah Tua. Ketika malam hari dia diteror dengan teman-temannya ketika sedang menginap di rumah peninggalan kakeknya. Lalu bagaimana ceritanya? Jangan lupa di subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian punya cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri.official. Dan kita tidak akan berlama lagi waktu, kita masuk ke cerita. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, hujan turun dengan deras membasahi desa kami. Aku bersama 4 temanku, Rika, Bima, Caca, dan Tari, sedang asik bermain kartu di rumah Riko. Rumah Riko adalah rumah tua peninggalan kakeknya yang letaknya agak terpencil dikelilingi kebun. Saat tengah malam, tiba-tiba listrik padam. Seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Kami saling pandang, mencoba menenangkan diri di tengah suasana yang mencekam. Riko mengambil senter dan kami bergegas mencari lilin di gudang belakang. Saat kami berjalan menuju gudang, dari jendela yang terbuka, kami melihat sosok bayangan putih melompat-lompat di halaman belakang. Bentuknya lonjong, terbungkus kain kapan kotor. Kami terdiam, jantung kami berdegup kencang. Itu adalah pocong. Ya, pocong. Kami berlari kembali ke ruangan tengah, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Namun, teror tidak berhenti di situ saja. Terdengar suara ketukan pintu depan yang semakin lama semakin keras. Suara itu disusul dengan suara lain, seolah-olah ada yang menggaruk-garuk dinding rumah. Suara itu datang dari segala arah, membuat kami semua panik. Bima yang paling berani mencoba mengintip dari celah jendela. Tiba-tiba dia menjerit ketakutan. Matanya melotot menunjuk ke arah jendela. Di luar, sesosok pocong berdiri tepat di depan jendela. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah kami. Kami tak tahu harus berbuat apa. Pocong itu seperti mengincar kami. Tari yang paling penakut pingsan. Caca berusaha menenangkannya, sementara aku dan Rika mencari cara untuk keluar dari rumah. Tiba-tiba suara ketukan di pintu belakang terdengar sangat kencang, seakan pintu akan roboh. Pocong itu tidak hanya satu, sepertinya ada lebih dari satu pocong yang mengepung rumah ini. Di tengah kepanikan, Riko teringat cerita kakeknya
bahwa pocong takut pada air suci. Kami bergegas ke kamar mandi, mengambil air dari bak mandi, dan membacakan doa sebisanya. Lalu kami menyiramkannya ke seluruh pintu dan jendela. Keajaiban terjadi. Suara ketukan dan garukan perlahan menghilang. Keheningan kembali menyelimuti di rumah itu. Kami saling berpelukan, masih gemetar ketakutan. Pagi harinya, saat matahari mulai terbit, kami berani membuka pintu di halaman belakang. Kami menemukan jejak kaki yang membekas di tanah yang becek. Itu bukan jejak kaki manusia, melainkan jejak lompatan yang sangat besar. Sejak saat itu, kami tak pernah berani lagi bermain di rumah tua itu, terutama saat malam hari. Teror pocong di rumah tua itu menjadi pengalaman yang paling menakutkan dalam hidup kami. Oke, teman-teman, segitu saja cerita horor kali ini. Kalian mau percaya atau tidak, itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.